Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Indra Kusumawardana. Nama saya Meraldi Viko Rastio Aji. Pada kesempatan kali ini, dengan tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhtarom, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer, dan Magister Komputer. Semoga di video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Baik, langkah awalnya adalah kita membuka Sambipi dulu, kemudian kita aktifkan Sambipinya, kemudian masuk ke PHP My Admin. Di sini kami telah membuat database yaitu penggajian dengan masing-masing ada 3 tabel, yaitu tabel karyawan, ada NIP, nama karyawan, alamat, dan jenis kelamin. Lalu tabel yang kedua ada tabel gaji, yang di dalamnya ada kode jabatan, kode golongan, jabatan, dan divisi. Lalu tabel terakhir adalah tabel gaji. Di dalamnya terdapat nomor gaji, NIP, kode jabatan, dan total gaji. Kemudian kita masuk ke dalam sambungan untuk menyambungkan database dengan project yang kita buat menggunakan ODBC. Ya, di sini juga kami telah membuat data source name-nya adalah penggajian dengan platform 32/64 bit dengan database penggajian. Baik, kita langsung masuk ke dalam project penggajian. Baik, kami lanjutkan untuk masuk ke dalam project yang kami buat. Baik, kita masuk ke dalam form karyawan, yaitu ada NIP, nama, alamat, dan jenis kelamin. Mari kita isikan. Yang pertama ada NIP, diisi 0304. Lalu namanya ada Ayu Widiasari. Pakai iya mas. Nanti juga dipisah Widiasari. Lalu alamatnya Karanganyar. Jenis kelaminnya perempuan. Kemudian kita save dan data berhasil disimpan. Kita refresh dulu. Kemudian data sudah masuk ke dalam tabelnya. Lalu yang kedua ada tabel form jabatan. Terdapat kode jabatan, kode golongan, jabatan, dan divisi. Mari kita isikan. Untuk kode jabatannya kita isi 106. Lalu kode golongannya ada 3. Kemudian jabatan kita isi driver. Untuk divisi kita isi dengan divisi umum. Kemudian kita save. Data berhasil disimpan, kita refresh. Data yang diinputkan tadi telah masuk ke dalam tabel. Kemudian kita masuk ke dalam gaji. Untuk NIP-nya sudah ada, tinggal kita pilih untuk NIP-nya. Misalkan kita ambil nomor 0301. Di situ langsung terisi oleh nama Meraldi Viko Rastio Aji dengan jenis kelamin laki-laki. Lalu kode jabatan juga kita isikan.
dengan nomor 102 dengan nomor gajinya 123 dengan jabatan staf khusus dengan tunjangan 1.250.000 dengan uang lemburnya 1 juta. Maaf Mas Viko, untuk tunjangannya kita jadikan 1,5 juta Mas. Ya. Lalu kita save, data berhasil disimpan, kita refresh, data yang diinputkan tadi telah masuk. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Viko. Lalu selanjutnya di sini pada menu laporan ada 3 menu di dalamnya, yaitu menu master, transaksi, dan report. Untuk master di sini ada data karyawan dan data jabatan. Lalu untuk transaksinya ada gaji karyawan, untuk reportnya ada laporan gaji karyawan. Lalu untuk master kita coba buat yang data karyawan. Sini sesuai dengan database yang kita miliki tadi. Lalu di sini ada berisi tanggal, NIP, nama karyawan, alamat, dan jenis kelamin. Lalu untuk yang kedua, data jabatan. Sama seperti lagi, berisi tanggal, kode jabatan, kode golongan, jabatan, divisi yang sesuai dengan database. Lalu untuk menu transaksi. Di sini ada tanggal, nomor gaji, NIP, kode jabatan, dan total gaji. Lalu untuk menu laporan gaji karyawan. Di sini ada tanggal, NIP, nama karyawan, kode jabatan, kode golongan, jabatan, nomor gaji, dan total gaji. Lalu untuk selanjutnya kita ke form yang sudah kita buat. Ini saya tutup dulu. Untuk di sini kita membuat total ada 9 form, karena yang 2 ini dihapus ya. Lalu ada 4 crystal report. Lalu untuk yang pertama kita membuat total ada 8 panel ya. Di sini ada 3 panel utama. Lalu untuk panel tambahnya untuk feature box-nya ada 5. Lalu untuk di menu karyawan ini kita deklarasikan hide ini sebagai sembunyi. Lalu untuk fungsi perintah ini yaitu misal kita membuka menu karyawan ini lalu membuka jabatan, secara otomatis menu karyawan ini akan tertutup otomatis. Lalu sama seperti yang sampai keluar ini, untuk menu karyawan kita menambahkan fungsi form 1 show, karena untuk perintahnya berada di form 1 ini. Lalu untuk form jabatan kita mengambil dari form 3.
Lalu untuk form gaji ini kita ambil dari form 4. Lalu untuk menu laporan kita ambil dari form 9. Lalu untuk menu keluar kita tambahkan perintah N. Lalu selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Rizky. Siap, terima kasih Mas Neraldiviko. Lalu untuk Crystal Report 2, kita dapatkan hasil cetaknya dari form 5, dari tabel karyawan yang berisikan NIP, nama karyawan, alamat, dan jenis kelamin. Kemudian Crystal Report 3 juga kita ambil dari form 6 yang berisi dari tabel jabatan. Isinya adalah kode jabatan, kode golongan, jabatan, dan divisi. Kemudian Crystal Report 4 diambil dari form ke-7, yang berisi yang berasal dari tabel gaji, yang isinya adalah nomor gaji, NIP, kode jabatan, dan total gaji. Kemudian untuk Crystal Report 7, kita ambil data dari tabel karyawan, tabel jabatan, serta tabel gaji. Baik, kami lanjutkan untuk menjelaskan codingan dari form 1. Untuk generalnya ada import system.data.odbc. Kemudian untuk public class form 1-nya kita deklarasikan semuanya. Kemudian untuk sub koneksinya kita buat data source name-nya penggajian. Kemudian untuk sub simpannya kita buat koneksi terlebih dahulu. Kemudian mendeklarasikan SQL sebagai string. Kemudian memasukkan data ke dalam tabel karyawan dengan nilai, NIP, nama, alamat, dan jenis kelamin. Ketika data sudah disimpan, maka akan keluar message box menyimpan data berhasil. Kalaupun memang data belum dapat disimpan, kemudian akan keluar message box menyimpan data gagal sebagai peringatan. Kemudian untuk sub tampilnya dari koneksi ditampilkan dengan memilih dari tabel karyawan berdasarkan NIP dengan ascending. Jika ada kegagalan dalam menampilkan data, juga akan ada message box-nya. Kemudian untuk button satunya adalah untuk new dengan tnip.text-nya kosong, tnama.text kosong, talamat.text kosong, combo box 1.text kosong dengan tnip.focus. Kemudian untuk button 2 adalah sub tampil. Kemudian button yang ketiga adalah sub simpan. Kemudian untuk form 1 load ada sub tampil. Kemudian untuk button 4-nya adalah untuk menghapus data karyawan dengan berdasarkan NIP. Jadi kita menghapuskan datanya dari tabel karyawannya berdasarkan NIP. Jika data berhasil dihapus, maka akan ada message box menghapus data berhasil sebagai informasi. Kemudian untuk button yang kelima adalah N atau tutup. Kemudian masuk ke dalam form ketiga. Untuk generalnya sama, import system.data.odbc. Kemudian public class form 3-nya kita deklarasikan semuanya. Dengan sub koneksi yang masih sama, data source name-nya adalah penggajian. Kemudian untuk sub simpannya, di sini kita membuat koneksi lalu mendeklarasikan SQL sebagai string
yaitu memasukkan data ke dalam tabel jabatan dengan nilai, text box 1, dan lain sebagainya. Jika data berhasil disimpan, akan keluar message box menyimpan data berhasil sebagai informasi. Kemudian, jika data gagal disimpan, akan keluar message box menyimpan data gagal. Kemudian untuk subtampilnya dikoneksikan lalu memunculkan data dari tabel jabatan dengan menggunakan kode jabatan ascending. Jika ada kegagalan dalam menampilkan data, akan muncul message box yaitu menampilkan data gagal. Lalu untuk form 3 loadnya ada subtampil. Kemudian untuk private button 2-nya itu ada subsimpan. Private sub button 3-nya ada subtampil. Kemudian untuk sub button 1-nya atau new dengan textbox.text sama dengan kosong, combo box.text-nya kosong, textbox.text kosong, combo box.text kosong dengan textbox.focus. Kemudian untuk button 4-nya dengan mendeklarasikan sebagai string, menghapus data yang kita pilih dengan menggunakan kode. Jika kita menghapusnya lewat tabel jabatan dengan kode, jika data berhasil dihapus, maka akan muncul message box menghapus data berhasil. Kemudian untuk button 5-nya adalah end atau tutup. Lalu selanjutnya untuk coding dari form 4. Nah, yang pertama kita import sistem data ODBC, lalu untuk public kelasnya kita deklarasikan semua. Lalu untuk sub koneksinya kita membuat koneksi dari DSN penggajian. Lalu untuk sub simpannya kita ambil dari tabel gaji dengan nilai text box 6 titik teks dan sebagainya. Lalu jika data berhasil akan muncul pesan menyimpan data berhasil. Jika data gagal akan muncul menyimpan data gagal. Lalu untuk subtampil kita ambil dari tabel gaji berdasarkan nomor gaji secara ascending. Lalu jika gagal akan mendapatkan pesan menampilkan data gagal. Lalu untuk subtampil NIP, di sini kita ambil NIP dari tabel karyawan. Lalu untuk subtampil jabatan ini kita ambil dari tabel jabatan berdasarkan kode jabatan. Lalu untuk form 4 kita tampilkan dengan codingan tampil NIP, dan tampil jabatan. Lalu untuk combo box 1 berisi dari tabel karyawan yaitu NIP. Di sini berisi kita isikan nama karyawan dan jenis kelamin. Ini secara otomatis kita memilih NIP-nya. Lalu untuk combo box 2 kita ambil kode jabatan yang berisi kode golongan, jabatan, dan divisi. Lalu untuk combo box 3 di sini ada jabatannya dan gaji sampai combo box 7 ini. Lalu untuk button 5-nya ini N yaitu keluar. Lalu untuk button 3 kita ambil subtampil. Untuk button 2-nya kita ambil subsimpan. Lalu untuk button 1-nya yaitu button new,
kita isikan combo box 1 sampai text box 9. Lalu untuk combo box 1 ini untuk fokus. Lalu untuk button 4 yaitu perintah menghapus, kita ambil berdasarkan dengan nomor gaji. Jika menghapus berhasil, maka akan mengeluarkan pesan menghapus data nilai berhasil. Lalu untuk text box 8 kita deklarasikan nilainya. Gapok sebagai integer, tunjangan sebagai integer, lembur sebagai integer, lalu gatot atau gaji total sebagai integer. Untuk gaji pokok kita hitung di teks 7, untuk tunjangan di combo box 4, lalu untuk lembur di teks box 8. Lalu untuk gaji total kita masukkan rumus gaji pokok ditambah tunjangan ditambah lembur. Lalu untuk teks box 9 akan keluar gaji totalnya. Sekian presentasi dan demo program dari kami. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.